Money politik atau politik uang. Anti politik uang, politik uang dalam pemilu. Menindak politik uang. Tentang politik uang itu nyata kok. Menurut Aspinal dan Sukmajati, politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Praktik politik uang atau yang sering disebut dengan serangan fajar dapat menciptakan seorang pejabat publik yang korupsi. Namun nyatanya hal ini telah menjadi budaya masyarakat Indonesia dalam setiap perhelatan pemilu, pilkada, dan pilkades. The Latin American Public Opinion Project atau sebuah lembaga penelitian yang menganalisis survei opini publik dan perilaku demokratis melakukan studi yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan politik jual beli suara atau politik uang. Adapun survei yang telah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang menyatakan bahwa 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu di tahun 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih calon pemimpin tersebut. Kenapa politik uang ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya politik uang. Yang pertama, ketidakpahaman atau rendahnya kesadaran pemilih. Banyak pemilih yang tidak memahami pentingnya suara atau hak pilih mereka. Mereka cenderung tergiur oleh keuntungan instan seperti uang atau barang tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Kedua, adanya ketimpangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit sering membuat masyarakat lebih rentan menerima uang atau bantuan dari kandidat pemilu. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi meraih dukungan dengan cara yang tidak etis. Ketiga, budaya dan kebiasaan politik yang tidak sehat. Dalam beberapa daerah, politik uang telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Calon pemimpin sering merasa bahwa mereka perlu memberi uang atau imbalan agar bisa memenangkan suara, sehingga memperkuat siklus praktik korupsi. Semakin marak terjadinya praktik politik uang, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pun menetapkan strategi untuk mencegah terjadinya politik uang, yaitu pertama, menggencarkan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu tentang politik uang. Ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang. Keempat, menegakkan peraturan yang menjadi dasar larangan politik uang. Yang kelima, meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat. Strategi tersebut pun didukung kuat oleh Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu, yang mengatakan bahwa penegakan sejumlah undang-undang terkait serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan regulasi pengawasan pemilu menjadi kunci dalam mencegah politik uang. Demi menjamin keberlangsungan demokrasi, terdapat hukum-hukum yang mendasari praktik politik uang, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal-pasal dalam undang-undang ini antara lain Pasal 280 Ayat 1, melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya kepada pemilih. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal-pasal dalam undang-undang ini contohnya Pasal 73 Ayat 1 yang melarang calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi hasil pilkada. Selain undang-undang, KUHP juga mengatur hukum mengenai politik uang, yaitu ada pada pasal 149 ayat 1-2 yang melarang memberikan uang atau janji kepada orang lain untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih pihak tertentu dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda. Setelah memahami apa itu praktik politik uang, maka dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan praktik tidak etis dalam sistem demokrasi yang melibatkan pemberian uang atau imbalan lainnya untuk memengaruhi hasil politik. Hal ini tentunya dapat berdampak secara signifikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, sehingga faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pemilu harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Diperlukan pula pendidikan politik yang kuat,
penegakan hukum yang tegas, serta peran aktif masyarakat dalam menolak politik uang, agar sistem demokrasi yang sehat dapat terwujud di masyarakat. Sekian, terima kasih.